Ya, sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Siap bersama untuk Tuhan. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita percaya bahwa dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Amin. Ya. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Sama-sama. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang.
membuka ruang kesaksian bagi saudara Bapak Ibu yang pengen menyaksikan kebaikan Tuhan sepanjang minggu kemarin. Saya persilahkan. Untuk Bapak Ibu duduk kembali. Apakah ada? Ya, kalau tidak ada, kita akan mempersiapkan hati kita. Bapak Ibu, sebelum kita menyembah Tuhan, kan tiba-tiba diingatkan, kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan melalui apa yang kita punya. Mungkin kita punya uang banyak, mungkin kita bisa bekerja keras, mungkin kita bisa lakukan yang lain dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu tahu, kita hanya bisa menyenangkan hati Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang keluar dari hati. Amin Bapak Ibu. Hari ini mari kita sama-sama menutup mata kita, mengarahkan hati kita bahwa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu banyak persoalan, banyak tantangan yang Bapak Ibu ngalamin di pekerjaan, di dalam hal apapun. Tapi percaya ketika kita menyenangkan hatinya Tuhan, Dia hadir dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang besar. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana Tuhan, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai Mas Murni Tuhan, bagai Mas Murni Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semuanya aku berikan kepadamu Bapa. Ku berikan padamu. Kuduslah, 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 hingga kuduslah agar aku menyenangkanmu. Katakan Tuhan, ku menyenangkanmu. Tuhan, ku menyenangkanmu. Yes Tuhan, amin. Tuhan, bentuklah hati
Kau layak mulia Tuhan, Kau layak besar dalam hidup kami. Kau Elohim dalam hidup kami. Engkau Jehovah Jireh atas hidup kami. Roh Kudus hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hadir, hadir. Yahweh Rafa Elohim
Mengumpulkan kami dengan kekuatan tubuh yang sehat. Itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kasih setia-Mu Tuhan. Kau selalu menyertai kami Tuhan. Kau menuntun setiap langkah kami Yesus. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang beracara selalu Tuhan dalam ibadah kami ini Tuhan. Hamba kami terbatas Tuhan dalam menyampaikan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tapi hamba percaya Roh Kudus selalu menyertai dan memberikan hamba hikmat, Roh keberanian dalam nama Tuhan Yesus. Untuk bungkus ruangan ini dan kami semua Tuhan dengan darah-Mu yang suci, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin. Terima kasih kepada tim PSN Worship. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Shalom, puji Tuhan. Gimana kabarnya satu minggu ini Bapak Ibu? Luar biasa. Puji Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Bisa tampilkan PowerPoint saya. Ya, 2 minggu lalu kita sudah belajar dari Kanandus mengenai ketaatan dalam memberi. Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan baik kepada kita. Amin. Saya mau berterima kasih kepada Oma yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya juga mau cerita sedikit ya bagaimana kasih setia Tuhan kepada saya dalam 1 minggu ini. Ya sebenarnya memang sudah dijadwalkan dari jauh-jauh hari akan sharing firman Tuhan pada tanggal 21 dan temanya tentang pelayanan. Nah, tapi berkat Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya begitu luar biasa Bapak Ibu. Di kampus sebentar lagi kan ada wisuda tanggal 26 September. Nah, saya dipercayakan melayani musik di situ. Nah, di situ saya sedikit pusing juga ya karena mikirin opening, acara ngiringin wisudawan dan lain sebagainya. Harus latihan. Belum juga saya dipercayakan juga hari Senin ini acara Disnatalis saya jadi MC juga. Nah, MC dan sekalian mengiringi musik. Nah, itu jadi double porsi. Saya juga mikir gimana caranya nih ya bagi waktu untuk meluangkan waktu untuk membuat materi saya untuk hari Minggu. Tapi puji Tuhannya, Tuhan luar biasa. Saya juga berdoa kepada Tuhan bukan karena kekuatan saya mencari materi, saya bikin ayat, saya bikin PowerPoint, saya bikin poin-poinnya. Kalau hanya mengandalkan kekuatan saya mungkin saya tidak bisa membuatnya, tapi saya belajar untuk mengandalkan Roh Kudus selalu. Bertanya kepada Roh Kudus apa yang mau Roh Kudus beritakan firman-Nya kepada kita semua. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam firman Tuhan kita. Tema saya pada minggu ini ialah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Mari sama-sama kita buka dalam Markus 10 ayat 42 sampai 45. Markus 10 ayat 42 sampai 45.
Markus 10 ayat 42 sampai 45. Yang sudah mendapatkannya kita katakan amin. Saya akan bacakan ayat yang ke-42. Nanti Bapak Ibu Saudara-saudara lanjut ayat 43. Kita akan beriringan terus. Ayat 42. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. 43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, berbicara tentang pelayanan pasti pikiran kita langsung terkonek bahwa pelayanan itu selalu bersifat melayani di mimbar. Contohnya seperti bermain musik, berkhotbah, WL singer, dan lain sebagainya. Dan memang itu bukan hal yang memang itu hal yang baik, karena memang setiap anak-anak Tuhan harus melayani. Amin. Amin. Namun sering tanpa kita sadari bahwa kita melayani dengan motivasi yang kurang tepat. Banyak yang melayani supaya terlihat, supaya dipuji, supaya diakui. Nah, saya pernah ada di posisi itu. Saya pernah melayani Tuhan gara-gara hanya ingin dilihat orang. Apalagi saya kan laki-laki ya kan. Nah, pria. Nah, jadi ketika bermain musik lah di depan ini, otomatis saya ini hanya untuk gimana, debar pesona gitu loh ke cewek-cewek. Nah, itu motivasi yang salah. Tapi untungnya saya diperbarui dan diubahkan Tuhan. Amin. Amin. Padahal hakikat pelayanan itu bukan itu. Tetapi Yesus memanggil kita melayani bukan untuk mencari pujian manusia, tetapi untuk menyenangkan hatinya. Amin. Kita melayani bukan untuk melayani manusia. Walaupun kita sebagai WL, kita memimpin setiap jemaat, fokus kita bukan ke jemaat, tapi ke Tuhan. Nah, jadi hari ini kita sama-sama belajar tentang pelayanan. Bagaimana banyak orang ingin dilayani, tetapi hanya sedikit yang mau melayani. Nah, ada 4 poin yang saya sampaikan pada pagi hari ini yang berkaitan tentang pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Next. Nah, yang pertama, pelayanan dilakukan harus dengan rendah hati. Saya ulangi sekali lagi, pelayanan dilakukan harus dengan rendah hati. Saya akan bacakan di ayat yang ke-43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pelayan gereja atau pelayan Tuhan itu bukan bos, tetapi hamba. Di dalam pelayanan tidak ada yang namanya senioritas. Di dalam pelayanan tidak ada yang namanya si paling bisa, si paling mampu. Kita semua itu adalah hamba. Silakan next. Apa itu hamba? Hamba adalah orang yang hidup dalam ketaatan, kesetiaan, dan kasih kepada Tuhan. Ia bukan hanya melaksanakan tugas, tapi juga memiliki hubungan yang intim dan penuh komitmen kepada Tuhan. Di sini sudah jelas mengatakan bahwa hamba adalah orang yang hidup dalam ketaatan, kesetiaan, dan kasih kepada Tuhan. Dan tentunya ketika kita menjadi hamba berarti menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, menjadi teladan dalam iman, kasih, dan kesetiaan, melayani dengan sukacita bukan karena paksaan. Tentunya ketika kita memahami hal ini,
kita pasti memiliki kerendahan hati Bapak Ibu. Untuk apa kita tahu semua hal? Untuk apa kita memiliki talenta, multi talenta, kita bisa segalanya. Kita bisa pandai ngomong di depan banyak orang. Kita bisa pandai bermain musik. Suara kita bagus. Tapi kalau hati kita nggak melayani dengan rendah hati, itu sama aja kosong di hadapan Tuhan. Karena ada kesombongan dalam diri kita. Tidak ada yang namanya mau dinasehati, tidak mau ditegur, maunya hanya keinginannya sendiri yang dilakukan dia. Dan juga kerendahan hati membuat kita tidak pilih-pilih pelayanan. Silakan next. Kita tahu bahwa pelayanan itu banyak ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada yang berkhotbah, bermain musik, choir singer, dan masih banyak lagi. Bahkan ketika kita disuruh oleh gembala kita menjadi penerima tamu, itu adalah pelayanan juga. Bahkan ketika kita selesai ibadah, harus menata kursi, melipati, menggulungi kabel, menutupi alat musik, itu pelayanan juga. Kita harus mau mengambil bagian yang kecil supaya tidak terlihat. Apalagi di sini kan kebanyakan anak-anak muda yang jadi pelayannya kan. Bermain musik anak muda yang membawakan firman Tuhan juga anak muda masih tentunya. Tentunya kebanyakan anak-anak mudanya. Apalagi anak-anak muda ini kan lebih cenderung masih ingin mencari popularitasnya, mencari pujian dan lain sebagainya. Nah, di situ kita harus belajar bagaimana pelayan itu harus melakukan dengan rendah hati. Walaupun kita dipercayakan melayani sebagai penerima tamu, jangan menganggap remeh pelayanan kita itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Memang mungkin gak kelihatan keren gak di depan mimbar seperti ini. Gak terlalu gak terlalu keren lah pokoknya. Tapi kalau kita melakukannya dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh, Tuhan memperhitungkan hal itu. Amin. Maka dari itu saya mengajak kita semua untuk melakukan pelayanan kita dengan rendah hati. Next, poin yang kedua, pelayanan yang berakar pada teladan Kristus. Saya ulangi sekali lagi, pelayanan yang berakar pada teladan Kristus. Saya akan bacakan ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan juga untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Keseringan diantara kita ini sebagai anak-anak muda ya tentunya lebih suka memulai pelayanan itu ketika melihat orang, wah itu keren, bolehlah saya coba ikut pelayanan. Motivasinya bukan jadi berakar pada teladan Kristus, kalau hanya mengikuti tren dan atau ikut-ikutan aja, saudara-saudara. Maka dari itu kita saat ini, kalau kita dipercayakan menjadi pelayan di gereja, ingat bahwa kita sedang meniru apa yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus memberikan teladan yang baik kepada setiap orang. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, memberitakan Injil, membuat kesembuhan, dan banyak lagi Bapak Ibu. Jadi standar pelayanan kita bukan hanya untuk orang lain, melainkan Kristus sendiri. Nah, kita tahu ya bahwa Yesus sendiri adalah teladan utama dalam pelayanan. Yesus meninggalkan tahtanya di sorga, turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Amin. Dia mengajar kita, dia menyembuhkan kita, melayani orang miskin, bahkan membasuh kaki murid-muridnya.
Kita tahu ya bahwa orang yang membasuh kakinya itu adalah hamba. Seperti yang saya bilang tadi bahwa hamba itu harus mentaati atau menuruti apa kata tuannya. Tapi Yesus mau turun menjadi manusia biasa untuk melayani kita menjadi hamba. Dan pada akhirnya dia juga menyerahkan nyawanya untuk menebus kita dari setiap dosa pelanggaran kita. Amin. Kita harus meneladani, mengikuti hal yang baik ini Bapak Ibu. Banyak dari antara kita mau melayani bukan karena motivasi kita kepada Tuhan. Saya pernah berbicara kepada anak youth sharing. Banyak yang cinta Tuhan, tapi tidak takut Tuhan. Banyak orang yang pelayanan di mimbar ini kelihatan rohani, kelihatan suci, tetapi hatinya ini tidak takut kepada Tuhan, tidak menghormati Tuhan dalam hatinya. Mungkin kelihatan dari luarnya kita ini seperti orang yang baik, orang yang takut akan Tuhan, tapi malah sebaliknya. Justru orang-orang yang seperti itu adalah serigala yang berbulu domba, Bapak Ibu. Jadi kita belajar bagaimana harus berakar pada teladan Kristus sendiri. Yang terberkati katakan amin. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu, saat kita melayani, kita harus minta tuntunan Roh Kudus selalu. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Karena ketika apa yang sudah kita persiapkan, apa yang kita sudah bikin, kadang belum tentu itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita supaya lebih belajar lagi, merendahkan hati kita, mengikuti teladan Kristus dalam hidup kita. Maka dari itu kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang mau menjadi hamba dan mengikuti teladan Kristus. Silakan next. Poin yang ketiga, melayani dengan tujuan untuk menyenangkan Tuhan. Nah, di sini ada foto anak-anak kecil. Yang ujung sana Kak Nandus, yang tengah Kak Yosua, yang agak panjang rambutnya Kak Okta, yang paling pinggir ini Kak Daniel. Canda ya, canda. Hanya gurauan saja, jangan dibawa ke hati ya. Kita sama-sama buka dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Ayat 23 sampai 24. Saya minta penuh dengan hormat Kak Okta yang membacakannya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Alkitab sudah menjelaskan dengan jelas, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita melayani bukan supaya dipuji orang, tetapi supaya membuat Tuhan senang. Pelayanan kita bukan berfokus pada orang-orang, kepada setiap jemaat dan lain sebagainya. Tapi otoritas tertinggi kita dalam pelayanan ialah Kristus. Karena kalau kita mengingat hal ini, tidak mudah kecewa di antara kita lagi sesama pelayan. Tidak ada yang namanya iri hati dan tetap semangat walaupun tidak terlihat. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, saya 1 minggu ini kan penuh dengan sibuk kegiatan, pelayanan.
sampai tidak bisa membagi waktu, tapi puji Tuhannya saya mengekspresikan hal yang ceria gitu, gak kelihatan bahwa lagi tertekan. Jadi ya harus bersyukur juga, amin. Amin. Kita sebagai pelayan Tuhan harus punya komitmen bahwa fokus kita saat melayani hanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Walaupun pekerjaan kita hanya membersihkan gereja, membantu masak-masak di dapur, ingat bahwa semua itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya memang walaupun tidak kelihatan ya, tapi itu semuanya kita fokuskan pelayanan kita itu kepada Tuhan. Amin. Jadi motivasi utama kita dalam pelayanan adalah Tuhan, bukan manusia. Kita melakukan pelayanan kita karena kasih kita kepada Tuhan dan rasa syukur atas kasih-Nya. Memang ketika kita mendapatkan pujian, ada rasa senang dalam hati kita, tapi itu bersifat sementara, Bapak Ibu. Jika tujuan kita hanya supaya dipuji orang, kita akan mudah kecewa ketika kita tidak dihargai atau bahkan dikritik. Sebaliknya, jika tujuan kita untuk menyenangkan Tuhan, kita dapat tetap setia dan sukacita sekalipun tidak ada yang melihat atau berterima kasih kepada kita. Maka dari itu kita harus memfokuskan Kristus sebagai otoritas pertama dalam pelayanan kita. Harus melayani dengan tujuan untuk menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Motivasi kita juga tidak hanya melayani sekedar tampil saja, tetapi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, next ke poin yang keempat. Melalui pelayanan kita membawa kebaikan bagi orang lain. Kita akan sama-sama buka dalam 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan kepada kita semua. Layanilah orang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Banyak cara-cara Tuhan jika kita pelayanan. Kita memakai setiap talenta kita memuji Tuhan. Itu bisa menjadi cara Tuhan untuk memberkati orang lain, Bapak Ibu. Jika kita menyampaikan firman Tuhan seperti saya ini kan lagi menyampaikan sharing firman Tuhan, mungkin ada dari Bapak Ibu yang merasa terberkati saat menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ada yang terberkati melalui puji-pujiannya. Maka dari itu saat kita melayani, pasti ada orang yang dikuatkan juga imannya, bahkan mengenal Kristus. Nah, pelayanan juga bukan hanya di sebuah gereja aja, Bapak Ibu. Pelayanan juga bisa menjangkau orang-orang atau jiwa-jiwa di luar sana. Jika kita menginjili, itu sebagai salah satu pelayanan kita kepada Tuhan. Bukan suatu hal yang mudah ketika kita menginjili
orang ya Bapak Ibu. Apalagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita harus benar-benar punya persiapan yang matang untuk menginjili orang tersebut. Dan juga ketika kita pelayanan keluar menginjili misalnya, justru lebih sedikit orang yang mau terlibat dalam hal itu. Hanya sebagian orang saja yang mau melayani Tuhan, menginjili orang-orang di luar sana. Kebanyakan orang-orang hanya ingin tampilnya di depan saja, hanya berfokusnya kepada pujian orang saja, tetapi tidak mau terfokuskan kepada orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan di luar sana. Masih banyak orang-orang di luar sana yang belum menerima firman, belum mengerti siapa itu Yesus Kristus. Seharusnya kita sebagai pelayan Tuhan, itulah fokus utama kita dalam pelayanan kita. Harus menginjili setiap orang-orang yang di luar sana. Bahkan kalau dia bisa diselamatkan, kita membaptis dia Bapak Ibu. Itu sebagai hadiah yang terindah untuk Tuhan. Satu jiwa terselamatkan, beribu-ribu malaikat bersorak-sorai. Amin. Dengan melayani kita juga belajar yang namanya sabar, rendah hati, dan semakin serupa dengan Kristus. Saya mau sharing Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Saya nggak pernah menyangka bahwa saya 2 kali pelayanan di rehabilitas. Pertama saya pelayanan di Sragen, yang kedua saya pelayanan di Bandung. Saya mau cerita tentang di Sragen ini Bapak Ibu. Awal pembagian pelayanan waktu liburan, saya memang sudah berdoa kepada Tuhan, karena sebelumnya saya itu pelayanan di yayasan Bapak Ibu, di panti asuhan. Nah, saya kan tidak mau terikat mengurus orang-orang anak-anak yang rewel-rewel itu, karena kan perlu kesabaran ekstra dalam melayani anak-anak. Nah, jadi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau bisa jangan kasih saya pelayanan di panti asuhan, jangan kasih saya pelayanan di panti jompo, jangan kasih saya pelayanan di yayasan lah pokoknya Tuhan. Tetapi justru malah sebaliknya Bapak Ibu. Ketika apa yang saya doakan itu malah itu yang tergenapi, dan makan lebih parah lagi. Malahan tambah ekstra satu, dikasih kesempatan dalam pelayanan di rehabilitas. Karena di Yayasan Sinar Elim itu ada tiga lembaga Bapak Ibu. Yang pertama itu panti asuhan, yang kedua panti jompo, yang ketiga khusus untuk orang-orang ODGJ. Memang ketika saya pertama kali mendengar info bahwa saya dapat pelayanan di situ, saya agak sedikit shock juga ya. Apalagi pelayanannya melayani orang-orang yang sedang sakit, jiwanya sedang sakit. Itu harus butuh ekstra yang luar biasa. Karena dari cerita-cerita kakak tingkat, ada yang kena pukul dari orang itu, ada yang kena tendang, masih banyak lagi lah. Harus memuti kotoran mereka, maaf kata, mereka itulah pokoknya. Dan memang betul pada hari pertama, langsung baunya kecium memang. Berserakan memang kuning-kuning emas-emas itu di lantai-lantai itu. Saya memang awalnya udah gak enak juga ya, karena hari pertama datang kami disuruh langsung bersihkan hal itu Bapak Ibu. Bersihkan kotoran, mengepel kencing mereka, memandikan mereka, pokoknya banyak lagi lah. Jadi singkat cerita, sudah ada 5 hari saya pelayanan di situ. Memang saya sudah mulai curiga ya, karena saya dilihatin sama pasien itu. Ada pasien perempuan namanya Chandra, ya memang masih muda sih kan. Nah saya lagi nyapu pagi-pagi.
teman saya ada yang di jendela bersihkan debu gitu. Saya nyapu di kamar, tiba-tiba pasien ini datang. Saya dipeluk dia gini, langsung saya terkejut lompat-lompat. Saya refleks langsung dorong gini ke dia kan. Nah saya juga takut juga, kok kenapa tiba-tiba dipeluk ini? Untung nggak dipiting kayak gini. Nah, itu pengalaman pertama saya yang paling apa ya? Yang paling membagongkan juga lah ceritanya. Spektakuler. Shock juga kan, shock juga karena tiba-tiba dipeluk, tiba-tiba dia ngomong gini, Kak Joy mau nggak jadi pacarku? Tiba-tiba dipeluk gini. Siapa nggak terkejut seperti itu Bapak Ibu? Singkat cerita, ada seminggu karena saya tolak dia kan, dia mogok makan, mogok mandi, dan bahkan gak mau ngomong gitu seminggu. Nah jadi ada pengurus ketua yayasan itu, dia suruh saya untuk menyuap dia lagi. Aduh, memang tantangan berat juga ini. Saya datang ke kamarnya, saya suapin dia. Puji Tuhannya dia memang mau makan, cuman sambil ngomong terus kayak gini, Kak Joy mau gak jadi pacar saya? Memang, aduh, pusing juga memang. Ya puji Tuhannya saya juga dapat belajar ya dari hal itu. Bagaimana harus ada yang namanya kesabaran dalam melayani Tuhan. Dan juga saya mau cerita juga ketika saya disuruh menjaga pasien di rumah sakit Bapak Ibu. Itu pengalaman pertama saya menjaga orang yang sakit di rumah sakit. Jadi ada pasien yang udah seminggu lebih sakit, makan gak bisa. Memang pasien ini ada bawaan penyakitnya juga. Apa namanya ya? Dia kejang-kejang, terus susah napas gitu. Terus memang dia punya autis juga. Pokoknya paket komplit lah dia itu. Saya disuruh menjaga pasien itu di hari pertama dan pengalaman pertama. Saya belum tahu gimana situasi di rumah sakit tersebut, belum tahu di mana tempat dokternya kalau misalnya dia kenapa-kenapa. Pokoknya intinya saya itu selalu ngechat pemimpin sana lah, ketua yayasan itu. Nah singkat cerita, saya lihat pempresnya ini kan udah agak full gitu lah, udah penuh. Nah, saya buka memang. Puji Tuhannya ada emas-emas berkilauan di situ, aromanya wangi memang. Saya juga bingung pada saat itu ya, karena masang pampers pun saya nggak bisa. Apalagi yang namanya kotoran-kotoran itu kan, siapa yang tahan melihat itu, apalagi mencium itu. Apalagi pengalaman pertama saya menjaga orang di rumah sakit. Karena pikiran saya juga buntu, nggak tahu mau ngapain. Saya bersihkan Bapak Ibu. Saya ambil pampersnya. Saya pakai tangan kosong saya ini untuk menceboki dia. Wah, memang muntah-muntah terus memuntah, mata berkaca-kaca. Dan bodohnya saya ini, saya nggak minta ke dokter. Padahal ketua yayasan ini bilang, kalau mau apa-apa minta ke dokter, karena di sana ada sarung tangan. Nah, jika saya tahu hal itu, saya terdiam, duduk, sambil nyiumi tangan saya ini, karena masih ada aroma-aromanya kan. Aduh, memang itulah pengalaman pertama saya ketika menceboki orang. Apalagi yang paling emosinya itu karena dia pakai oksigen kan di hidungnya, dia selalu melepasin oksigen itu Bapak Ibu, dilepasin. Saya malam-malam tengah malam pasang lagi kok dilepasin, dilepasin dia lagi, saya pasang lagi. Karena saking jengkelnya saya ini, saking emosinya, gara-gara tadi sudah ngelapin cebokin dia, saya emosi kan, saya ikat tangannya di apa itu, di kasurnya itu. Karena udah jam berapa ya, jam
kalau nggak salah itu jam 2 pagi Bapak Ibu. Saya nggak tenang, dia selalu teriak-teriak. Ya sebenarnya kasihan, tapi ya seperti itulah Bapak Ibu. Lebih kasihan lagi saya juga sebenarnya. Ya memang itu pengalaman saya lah yang paling spektakuler, yang paling wow gitu. Karena dalam pelayanan juga harus ada yang namanya kerendahan hati. Nah, situ yang paling beratnya juga Bapak Ibu. Saya juga masih belajar dalam hal itu. Harus merendahkan hati saya dari kesombongan saya ini. Harus merendahkan hati saya dari keangkuhan saya. Karena saya ini tipe orang yang sebenarnya yang dibilangin gak mau nunduk gitu loh. Karena saya mau apa yang saya mau itu yang saya lakukan. Puji Tuhannya saya di sini belajar Bapak Ibu, bagaimana saya harus taat pada Oma, apa yang Oma katakan saya kerjakan. Karena saya di pelayanan orang tua saya ya paling pelayanan biasa, bermain musik, gak pernah khotbah seperti ini, gak pernah nyanyi. Puji Tuhannya saya sendiri diperlengkapi banyak ya Bapak Ibu. Saya dikasih kesempatan berkhotbah di depan mimbar, depan Bapak Ibu semuanya. Dikasih kesempatan juga untuk menjadi WL, mengajar sekolah minggu. Dan banyak juga, apalagi kerja-kerja di kebun, waduh, itu memang butuh apa juga ya, butuh kerelaan hati juga. Karena tenaga terkuras, di Cangkol itu kan terkuras memang tenaga, tapi jadi berontak memang. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, biarlah kita melayani Tuhan dengan belajar sabar, rendah hati, dan semakin serupa dengan Kristus. Banyak teladan-teladan Yesus Kristus yang sudah kita dengarkan tadi, bahwa Tuhan memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang, dan lain sebagainya. Sebelum saya tutup khotbah saya akan menjelaskan poin-poin saya tadi. Yang pertama ialah pelayanan dilakukan harus dengan rendah hati. Mari sama-sama kita katakan, pelayanan harus dilakukan dengan rendah hati. Pelayanan harus dilakukan dengan rendah hati. Amin. Yang kedua itu pelayanan yang berakar pada teladan Kristus. Yang ketiga, melayani dengan tujuan untuk menyenangkan Tuhan. Dan yang terakhir ialah melalui pelayanan kita membawa kebaikan bagi orang lain. Amin. Ya Bapak Ibu, jadi itu penutupnya. Standar pelayanan kita ini bukan fokusnya pada orang lain, melainkan jadikanlah otoritas pertama kita adalah Kristus. Jadi dari itu saya mengajak kita semua untuk saling menopang antara satu dengan yang lain. Setiap pelayan-pelayan yang lain saling membangun, bukan hanya untuk menjatuhkan, saling membantu, saling menopang. Kalaupun memang ada masukan kita terima, ada kritikan kita terima. Pokoknya setiap pelayan Tuhan itu adalah hamba. Yang sudah kita jelaskan tadi, yang saya jelaskan tadi, bahwa itu hamba adalah orang yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan terhadap kasih Tuhan. Ya mungkin hanya ini aja firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri semua. Saya undang pemain musik, WL singer. Ya Bapak Ibu, ini lagu baru sebenarnya. Nanti bisa lihat liriknya di
LCD. Kita siapkan hati kita bangkit berdiri semua. Ya Tuhan. Dalam setiap langkah kau ada, dalam kesesatan lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya kepada Kau. Tempatku berharap hanya Kau.
terbatas Tuhan dalam menyampaikan Tuhan. Tapi hamba percaya Tuhan bahwa apa yang telah saya sampaikan Tuhan bisa menjadi berkat bagi setiap orang Tuhan. Dan lebih memakai hamba lagi Tuhan. Dengan hamba hikmat yang lebih daripadamu Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih pada hambanya Joy yang sudah membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Satu hal yang saya nangkap ya Bapak Ibu ya, pelayanan bukan hanya karena di mimbar, melalui musik dan lain sebagainya. Pelayanan artinya apapun yang Bapak Ibu kerjakan dengan sepenuh hati, itu adalah pelayanan. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum pernah ke mimbar, yang pelayanan itu hanya di mimbar, tapi saat ini menekankan kita, melalui firman tadi menekankan kita bahwa pelayanan itu bukan di mimbar, tapi apapun yang kita kerjakan itu adalah pelayanan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita sama-sama berdoa seberapa besar yang Tuhan suruh untuk kita persembahkan. Kita belajar untuk mempersembahkan. Nah, kita berdoa dulu sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini, kami tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Berbicara Roh Kudus seberapa besar yang kami berikan untuk Engkau Tuhan. Dan biarlah kami memberi untuk anak untuk membangun gereja tempat ini. Dan gereja tempat ini semakin bertumbuh dan berkembang di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima. Yesus sayangku, Yesus sayangku. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman warta Jemaat. Jumat 26 September 2025, ibadah komsel di tempat Ibu Kunari pukul 5.00 WLK Joy, firman Tuhan Kak Wahyu. 27 September 2025, doa pelayanan Tuhan di gereja pukul 2.00. Kan doa syafaat kita pada Tuhan, pada hambanya Wahyu, saya persilahkan. Mari
Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh mengucap syukur Bapa buat hari ini, buat kasih setiamu Tuhan. Kami sudah selesai ibadah Tuhan, kami sudah selesai memuji memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan hindaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Nya Kak Joy Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati hidupnya Tuhan, Engkau terus memberikan berkat berlimpah Tuhan atas kehidupannya Tuhan, segala kerinduan pergumulan Tuhan yang beliau rindukan Tuhan, biarlah Tuhan kiranya Engkau menjawab Tuhan sesuai kehendak dan rencana-Mu Tuhan atas hidupnya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati perkuliahannya, keluarganya Tuhan, menyerahkan Tuhan untuk Kak Joy ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah Tuhan semakin lebih lagi Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa juga menyerahkan Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang terlibat melayani Engkau pada hari ini Tuhan, dari WLC, dari pemain musik LCD Tuhan. Biarlah Tuhan kami melayani Tuhan bukan sebagai rutinitas Tuhan. Biarlah setiap pelayanan kami Tuhan, kami mau taruh Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Biarlah setiap pelayanan kami Tuhan, kami mau menyukakan hati-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap pelayanan kami Tuhan, biarlah berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap apapun Tuhan yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Mohon berkati juga Tuhan jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apapun yang kami lakukan, apapun Tuhan yang kami dengarkan Tuhan lewat setiap firman yang ada Tuhan, biarlah semakin lebih lagi kami bertumbuh lewat iman dan pengharapan kami di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Engkau memberkati juga Tuhan untuk pemuda dan sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Semakin lebih lagi Tuhan Engkau memberikan kami kekuatan yang daripada-Mu, semangat yang lebih lagi Tuhan. Sebab kami adalah generasi penerus, kami adalah anak-anak-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kiranya Engkau menjadikan kami terang Tuhan di lingkungan sekitar kami Bapa. Sebagai anak sekolah minggu, sebagai anak youth di tempat ini Tuhan, biarlah Tuhan kami bisa menjadi teladan bagi orang lain Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bahkan juga mau menyerahkan Tuhan gembala sidang di tempat ini, Oma Angel dan Oparnya yang telah Engkau percayakan sebagai gembala untuk memimpin setiap kami jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan damai sejahtera, hikmah, marifat yang berasal dari Bapa. Biarlah Tuhan otoritas yang berasal dari Tuhan yang terus memimpin hidupnya, yang terus menjaga hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan di usia yang saat ini Tuhan. Segala sakit penyakit, biarlah Tuhan kiranya Engkau memberikan kesembuhan yang berasal dari Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati keluarganya, anak cucu mantunya, segala kerinduan pergumulannya. Biarlah Tuhan Engkau yang berkehendak sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bahkan juga berdoa Tuhan buat gereja GC Belum tempat ini Tuhan, di mana gereja ini berdiri di dusun Kenteng ini Tuhan. Biarlah gereja ini Tuhan menjadi terang buat tempat ini Bapa, sekitar tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan banyak orang diselamatkan Tuhan, banyak orang mengenal Engkau Tuhan lewat gereja ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah gereja ini semakin bertumbuh dengan iman pengharapan kami di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahkan untuk daerah sekitar kami Tuhan, dusun Kenteng, Mujo, Kecamatan Getasan, Salatiga, Jawa Tengah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sampai miliaran jiwa diselamatkan Tuhan. Biarlah seluruh jiwa-jiwa Tuhan dapat menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hadirat-Mu terus Kau nyatakan Tuhan atas seluruh tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi Tuhan atas seluruh daerah-daerah yang ada di tempat ini Tuhan. Kami juga menyerahkan, membawa bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan bangsa kami ini Tuhan, biarlah Tuhan kiranya Engkau memberkati dari presiden, pemimpin kami Tuhan, wakil presiden yang ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan otoritas kepemimpinan tanggung jawab yang berasal daripada-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Kau memberkati Tuhan untuk setiap bawah-bawahannya Tuhan, dari jajaran pemerintah hingga pemerintah pusat, pemerintah daerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang membimbing, menolong setiap mereka Tuhan. Lewat setiap tanggung jawab mereka tidak melepaskan tanggung jawab mereka Tuhan, untuk membuat bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang adil dan makmur Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus Tuhan yang terus menolong setiap para pemerintahan yang ada Tuhan. Bahkan Tuhan setiap problem-problem yang ada Tuhan, yang dialami bangsa Indonesia ini Tuhan, kami tahu Bapa Engkau punya rencana dan rencana yang terbaik Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat setiap pulau-pulau yang ada, kota-kota besar hingga ke pelosok desa Tuhan, dari Sabang hingga Merauke Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tidak pernah Tuhan terlambat menurunkan berkat-Mu Tuhan buat setiap kami semua Tuhan, untuk seluruh
masyarakat yang ada di Indonesia ini Tuhan. Berikan persatuan, kesatuan, damai sejahtera yang berasal daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Bhinneka Tunggal Ika, biarlah Tuhan kami berbeda-beda tetapi kami tetap satu di dalam Engkau Bapa. Biarlah Tuhan kami yakin, kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan ada kasih-Mu Tuhan terus ada Tuhan buat bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan seluruh jiwa-jiwa dapat menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu untuk Indonesia ini Tuhan. Bahkan untuk sumber daya alam yang ada Tuhan, setiap apapun Tuhan yang Kau beri buat bangsa Indonesia ini Tuhan, biarlah berikan kami pengajaran Tuhan untuk kami menjaga, merawatnya dengan baik Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, untuk gereja ini Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu. Kau Tuhan tahu apa yang terbaik Tuhan buat setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan untuk seluruh gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami semakin lebih lagi untuk mendekatkan diri kepada-Mu, datang kepada-Mu semakin lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan sampai miliaran jiwa dapat diselamatkan Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, apapun Tuhan yang kami lakukan, biarlah Tuhan semuanya hanya untuk Engkau Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami lakukan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan tidak lepas Tuhan begitu saja Tuhan, melainkan kami tanamkan Tuhan dalam setiap hati kami. Firman-firman yang kami dengar Tuhan, kami tanamkan dalam setiap hati kami Bapa. Kami aplikasikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Kau menyertai perjalanan kami dari tempat ini hingga ke tempat kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu apapun Bapa, dan kami membawa sukacita yang berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan mengakhiri doa kami Tuhan seperti doa yang telah Kau ajarkan kepada setiap kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami dari bahaya juga. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tetapi berkat Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dari Roh Kudus. Seluruh jemaat El Shaddai menerima berkat-berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua jemaat yang menerima berkat yang daripada Tuhan mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih.